Pembangunan pusat olahraga Hambalang dihentikan menyusul ambruknya bangunan. Pasca tewasnya supporter sepak bola, pertandingan Persija ISL selanjutnya dipindah ke Cilegon. Lebih dari 100 orang tewas dalam pembantaian di Houla, Suriah. Sejumlah negara barat usir para diplomat Suriah. Selamat petang saudara, selain cuplikan informasi utama kami tadi, kami juga akan hadirkan informasi seputar 2 warga asing terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tangerang. Wartawan di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa mengutuk tindak kekerasan terhadap wartawan dan mendesak kasus tersebut diusut tuntas. Bersama saya David Silahoy, inilah liputan petang selengkapnya. Saudara, bentrok antar warga 2 desa bertetangga kembali terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bentrokan antara warga desa Binangga dan desa Pandede sudah beberapa kali terjadi. Aparat kepolisian harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Hingga kini pemicu bentrokan masih dalam penyelidikan polisi. Sebelah. Tembakan gas air mata terpaksa dilepaskan polisi karena warga desa Binangga dan desa Pandeden tetap saja saling serang. Upaya pembubaran oleh polisi awalnya tidak diindahkan kedua kelompok. Setelah polisi menambah pasukan tambahan, bentrok kedua desa baru bisa dibubarkan. Bentrok kedua desa sudah terjadi sejak subuh. Tanpa diketahui penyebabnya, warga kedua desa terlibat saling lempar batu dan serangan dengan senjata tradisional. Diduga bentrok kali ini terkait dengan bentrok sebelumnya yang disebabkan salah paham antar warga desa bertetangga itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan dengan memanggil tokoh adat kedua desa. Hingga hari ini polisi masih memburu pelaku penembakan turis asal Jerman Dietmar Pieper yang ditembak orang tidak dikenal di pantai Basege, Jayapura kemarin. Korban penembakan Dietmar Pieper saat ini masih menjalani perawatan intensif usai dioperasi. Kondisi korban turis asal Jerman Dietmar Pieper hingga saat ini masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura dan sedang mendapatkan perawatan intensif setelah dilakukan operasi tadi malam. Korban Dietmar Pieper asal Jerman ditembak orang tak dikenal saat berada di pantai bersama istrinya. Menurut saksi, tiba-tiba dari arah jalan raya, seseorang turun dari sebuah mobil dengan membawa senjata dan langsung menembak korban dari jarak dekat sebanyak 2 kali tembakan dan mengenai paha kiri dan dada kiri. Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan pihaknya kini masih memburu pelaku penembakan. Sekarang sedang bekerja. Hasil pendidikan nanti kita sampaikan ya. Masih ya. Hingga siang tadi, perburuan terhadap para pelaku penembakan terus digelar dengan melakukan razia kendaraan di sejumlah ruas jalan kota Jayapura. Petugas memeriksa kendaraan yang melintas, terutama jenis kendaraan yang seperti disebut sejumlah saksi. Razia ini untuk mempersempit ruang gerak pelaku penembakan turis asing di Papua yang menurut saksi menggunakan kendaraan roda 4. Sepanjang akhir tahun ini, total kasus penembakan tak dikenal di Papua telah menewaskan 9 warga sipil dan sampai sekarang siapa pelaku penembakannya masih misteri. Dari Jayapura, Rianto Nai melaporkan. Buntut pemukulan wartawan oleh oknum marinir di Padang, Sumatera Barat hari ini, wartawan di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa. Di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, para wartawan yang tergabung dalam koalisi jurnalis anti kekerasan mengutuk tindak kekerasan tersebut dan mendesak kasus tersebut diusut tuntas. Kecaman para jurnalis juga terjadi di sejumlah daerah. 11 anggota marinir telah ditahan. Membawa sejumlah poster bernada protes, puluhan jurnalis di Jakarta menggelar protes di Bundaran Hotel Indonesia. Para jurnalis yang tergabung dalam koalisi jurnalis anti kekerasan ini mendesak dan mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan oknum marinir kepada wartawan yang bertugas di Padang, Sumatera Barat.
Mereka mendesak Panglima TNI untuk meminta maaf dan memecat oknum TNI yang melakukan tindak kekerasan. Kecaman yang sama juga disampaikan ratusan wartawan di Padang, Sumatera Barat. Di depan gedung DPRD, mereka menuntut Dewan untuk mengusut pemukulan terhadap wartawan oleh anggota marinir. Walaupun Komandan Lantamal sudah minta maaf, tidak berarti para pelaku bebas. Pelaku tetap harus diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pihak Lantamal mengaku telah menahan 11 anggotanya yang diduga ikut melakukan tindak kekerasan. Di Malang, Jawa Timur, para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Malang mendatangi Balai Kota Malang. Sambil membentangkan poster dan spanduk, mereka meneriakkan gerakan anti kekerasan terhadap pekerja pers. Apalagi tindak kekerasan terhadap wartawan terus meningkat dan terjadi di beberapa daerah. Panglima TNI menyesalkan insiden pemukulan wartawan di Padang. Apapun alasannya, seharusnya insiden tersebut tidak boleh terjadi. Apabila terbukti, anggota marinir yang terlibat diancam dipecat. Enggak ada, bukan begini loh. Itu kan karena Bapak punya saudara, itu sudah ditertibkan, ya karena saudara ikut merasa membantu, nah itu aja yang menjadi masalah. Tapi sebenarnya juga itu tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kita. Pemukulan terhadap wartawan terjadi Rabu sore saat para wartawan meliput pembongkaran warung dan kafe yang diduga sebagai tempat mesum. Saat itu puluhan wartawan menjadi korban pemukulan belasan oknum marinir yang melindungi tempat tersebut. Akibatnya puluhan wartawan menderita luka-luka dan sejumlah kamera rusak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Setelah 2 buah bangunan ambruk, seluruh proses pembangunan di Kompleks Pusat Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat dihentikan. Pemerintah menunggu proses evaluasi selesai sebelum pembangunan fisik dimulai kembali. Berikut laporan rekan kami Miko Toro dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Saudara, inilah puing-puing bangunan yang ambruk di dalam Kompleks Pusat Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Seharusnya di tempat ini berdiri sebuah gardu listrik. Sementara di sebelah sana seharusnya berdiri sebuah lapangan bulu tangkis. Sekitar akhir bulan Desember lalu mulai diketahui bahwa bangunan ini mulai ambruk setelah tanah tempat bangunan ini berdiri ternyata ambles sedalam sekitar 3 meter. Saudara, penyebab pasti dari amblesnya tanah di sini dan juga akhirnya ambruknya bangunan-bangunan ini masih diteliti oleh para ahli. Evaluasi sedang dilakukan dan selama masa evaluasi itu seluruh proses pembangunan di Hambalang ini dihentikan. Bisa jadi ini semua terjadi karena kesalahan manusia, dalam arti terjadi kesalahan desain, atau bisa juga terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan. Bilapun yang kemudian dituding sebagai penyebab terjadinya ambruk bangunan di sini adalah proses alam, maka kemungkinan telah terjadi kelalaian dalam proses perancangan karena para perancang bangunan di sini sudah seharusnya mengetahui kondisi lingkungan di sini termasuk kondisi lahan tempat bangunan ini akan didirikan. Saudara, sebagai informasi, kawasan Hambalang ini telah dikenal sebagai kawasan yang tidak stabil. Lahan di sini rawan gerakan tanah akibat gerakan tektonis maupun aktivitas vulkanik. Juga ketika turun hujan lebat, kawasan ini rawan longsor. Proyek Hambalang ini didirikan di atas lahan seluas sekitar 32 hektar dan menelan biaya sekitar 1,2 triliun rupiah. Dan sejak awal pembangunan, memang diduga proyek ini rawan penyelewengan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin telah beberapa kali menyebut-nyebut proyek ini sebagai mungkin telah terjadi penyelewengan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sekarang tengah menyelidiki proyek ini dan telah sempat memanggil sejumlah saksi terkait kasus-kasus di sini. Termasuk diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, juga telah memanggil para pimpinan Adikarya sebagai kontraktor utama proyek ini dan juga telah sempat memanggil sebagai saksi istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saya Miko Toro, Daeng Tanto, dan Kurnia Supriyatna melaporkan dari Hambalang, Jawa Barat.
Ambruknya sejumlah bangunan di proyek Hambalang Bogor, Jawa Barat berpotensi merugikan negara hingga 753 miliar rupiah. Pembengkakan anggaran proyek tersebut dari 125 miliar menjadi 1,2 triliun rupiah kini juga dipertanyakan. Ambruknya sejumlah bangunan di proyek Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat kini menjadi sorotan. Tak hanya syarat skandal dugaan korupsi, ambruknya bangunan proyek Hambalang juga berpotensi merugikan negara. Menurut Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Ucok Sky Kadafi, ambruknya bangunan di proyek Hambalang itu berpotensi merugikan negara hingga 753 miliar rupiah. Terjadinya longsor, ketika terjadinya amblas dan ambruk itu gedung-gedung, ini akan menjadikan proyek ini tidak akan bisa dilanjutkan. Ada kerugian negara 757 M ini yang harus diinvestigasi oleh KPK. Pembangunan Pusdiklat Hambalang diajukan sejak masa Adiaksa Daud menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Eksekusi proyek dilakukan tahun 2010. Sejak diajukan hingga sekarang, anggaran proyek Hambalang jauh membengkak. Dari 125 miliar menjadi 1,2 triliun rupiah. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, pembengkakan anggaran terjadi karena pengembangan proyek. 125 miliar itu adalah anggaran awal dari berbagai macam proses pembangunan ke depan. Memang sejak awal bahwa itu proses yang akan beberapa tahun ke depan. Di DPR sudah ada pembahasan, baik yang 125 yang sebelumnya, lalu kemudian ada APBN tambahan 150, kemudian ada anggaran 2012 400, kemudian setelah itu ada multi-years-nya yang kemudian kami sampaikan kepada DPR. Meski demikian, Panitia Kerja Pembangunan Pusdiklat Sekolah Olahraga Nasional Hambalang DPR justru mengaku tak tahu bagaimana penganggaran dan pendanaan proyek tersebut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.